Halo, Tribuners, sudah saya murid dalam konspirasi program terbaru dari Tribun Jatah. Nah, ruang inspirasi ini adalah kita menghadirkan narasumber yang akan menginspirasi Tribuners dan pengalaman hidupnya, pengalaman usahanya, dan saya yakin ada sesuatu yang lain yang tidak pernah dipublikasikan yang akan kita dapatkan. Begitu Tribuners, kita akan masuk, kita akan ngobrol lebih dalam lagi dengan Bapak Jenny. Kita minta Tante cerita sejarah awalnya toko Un ini dari berdiri kok bisa sampai sekarang. Monggo, Tante Jenny, silakan. Santai aja, Tante. Ya, ini sebetulnya yang mengawali adalah opa-oma saya ya, Oma Un. Oma Un itu tuh hobinya buat kue, dipelajarin dari teman-temannya dari Belanda di zaman dulu. Dari Belanda ya. Teman Belanda maksudnya tinggal di Indonesia. Awal mulanya itu ada di Jogja sekitar 1910-an, sudah lama sekali. 1910-an. Dengan toko kecil, Oma buat kue-kue kering dan macam-macam ya, buat snack-snack gitu. Akhirnya tuh disukain sekali sampai di beberapa tahun kemudian dibuat resto yang namanya orang kenalnya di Oma Un, jadi tokonya Oma Un. Tokonya Oma Un ada di Jogja ya, Tante? Ada di Jogja, jadi namanya Toko Un. Tapi karena akhirnya menjadi restoran, orang kenalnya kan tetap Toko Un, jadi restonya namanya Toko Un. Jadi kadang-kadang tuh pertanyaannya, resto kok namanya toko ya? Iya betul. Dari situ itu ya. Bagus itu. Jadi dengan berkembangnya zaman waktu itu, Oma juga membuat es krim, mungkin es krim saat itu ya di Toko Un Jogja ya. Di Jogja, mungkin nggak di awal-awal tapi di selanjutnya mungkin sekitar 30-an apa. Itu es krim itu aslinya dari Itali. Mungkin di zamannya Oma itu ada yang memasarkan mesin kuno, mesin Carpigiani, itu salah satu mesin terkenal dari Itali untuk membuat es krim. Dan di waktunya itu Oma berusaha untuk menjual es krim yang sebetulnya di Indonesia masih agak langka ya. Jadi dari dulu sudah ada es krim di Toko Un, sehingga yang terkenal itu Toko Un ya cookies dan es krim. 1930 itu, Tante ya? Sekitar itu setahu saya. Terus di 36 Oma buka outlet di Semarang dan Malang. Sebelumnya saya kurang jelas tahunnya, sekitar mungkin 32 atau 30-an itu di Jakarta. Jadi pada saat itu ada 4 Toko Un, yaitu Toko Un Jogja aslinya, Malang dan Jakarta. Tapi tetap yang paling besar adalah Toko Un di Jogja karena melayani pemerintah Belanda juga waktu itu. Terus setelah kemerdekaan juga pemerintahan Indonesia masih di Jogja, jadi sebetulnya semacam cateringnya istana lah. Juga sampai ada istana waktu itu, Bu, ya? Waktu itu seperti itu. Jadi waktu ke Jakarta juga masih melayani istana. Luar biasa. Terus dari ceritanya seperti itu, di Semarang juga berkembang. Sebetulnya Semarang itu yang paling kecil. Tapi karena di tahun 70-an itu cucu-cucu itu pada pindah ke luar negeri, belajar di semuanya itu jadi dokter lah.
orang tua diajak, jadi akhirnya Jogja dijual gedungnya, Jakarta juga, dan akhirnya sebetulnya Malang dijual gedungnya tanpa namanya, tapi kembangnya nama diminta karena ya memang cagar budaya sebetulnya nggak tahu bisa atau enggak, tapi kita juga ya udah kita ada di Semarang, aslinya di Semarang, jadi kita memang berusaha untuk tidak tenggelam di Semarang. Bertahan Semarang ini dari 4 awal 1930 tadi Tante ya. Jadi kita tahun 36 start di sini. Sampai sekarang. Dari sebagai cabang yang diantarin dari Jogja, kita menjadi berdiri sendiri dengan semuanya dari es krim, makanan, cookies, dan sampai sekarang sepertinya masih banyak dicari orang, terutama cookiesnya, es krim, cookies, juga menu-menu zaman dulu. Seperti Husarensla, seperti Husarensla. Apa itu? Husarensla itu semacam salad, tapi zaman dulu, agak manis dan ada daging sapinya. Kayak bistek itu Tante ya? Bukan, ini benar-benar salad. Terus bistek sapi, bistek lidah dari zaman dulu juga masih sampai cukup, sekarang ini. Iya, diminati. Terus? Setelah itu ya ada masanya ibu saya, kami itu berkembang di sini. Saya kebetulan berada di Belanda dan sempat di Belanda itu membuat juga toko un. Ada di Belanda. Ada, tapi kebalikannya. Tahun berapa tuh Tante di Belanda? Sekitar 98 sampai 2005. Sudah ada toko un di Belanda. Tante Jenny yang ngelola ya? Iya. Tapi kita di sana lebih ke arah Indonesianya, karena di Belanda kan udah banyak bestek, banyak dan roti, es krim dan segalanya kan memang western ya. Jadi kita berkembang di seperti lumpia Semarangnya. Lumpia Semarangnya dibawa ke Belanda itu ya, lumpia Semarang. Risoles. Terus ada kroket, ada macam-macam. Opor ayam Jawa gitu Tante ya. Sampai gudeg, sampai nasi kuning. Nasi kuning yang lumayan terkenal itu jadi semacam rice tafel, itu kalau di sini mungkin ramesan ya. Tapi jadi nasi dengan, kalau di sana sih 26 macam kita. Itu ya cukup berkembang. Itu pembelinya orang Indonesia atau orang Belanda atau yang di Belanda? Campur. Banyak orang Belanda juga yang menyukai. Tapi akhirnya karena mami itu sakit dan akhirnya meninggal, ya saya lebih banyak di Semarang. Jadi untuk ya bagaimana caranya untuk ini tetap survive, sayang juga ya. Kita ini tahun itu 84 mau ke 85 tahun, masuk 100 tahun nggak ada yang ngurusin gitu ya. Jadi akhirnya saya lebih banyak di Indonesia. Tante kembali ke Indonesia? Tahun berapa tuh Tante? Sebetulnya masih bolak-balik sampai sekarang sih. Masih bolak-balik. Sekitar lebih banyak di Indonesianya 2011, 2012 itu saya lebih ngelola di sini. Toko un yang Belanda sudah nggak ada? Udah nggak, hanya di summertime kita ikut event-event. Ya seperti tong-tong dan segala macam itu, tapi ya pandemi ini istirahat dulu. Iya. Kalau yang makanan tadi diolah menjadi yang baru itu namanya apa aja Tante dengan kreasi? Ada beberapa sih, kita ada Poverjes. Terus yang di outlet kita yang baru itu kita lebih ingin mengembangkan es krimnya, karena orang tuh di sini kenalnya es krim, tapi kan kalau cari itu yang jadul. Yang jadul gimana Tante? Jadi resep-resep tuh yang dulu tutti frutti lah apa, tapi kalau orang sudah ngicipin yang lama kan nggak sempet lagi ngerasain yang baru. Kreasi baru ya, Tante jadi, berkreasi terus kan ya. Jadi ini kita memang yang es krim yang dengan rasa-rasa milenial ya, ada sentuhan-sentuhan seperti strawberry cheesecake, nanti ada matcha, ada Nutella, ada macam-macam lah. Itu kita kembangkan di sana. Yang di Kota Lama. Di Kota Lama. Di sini yang apa? Yang lama sudah aja. Ada. Es krim yang lama. Oke, terus. Karena nggak mungkin ada 2 toko un ya. Iya.
Jadi kalau di sana itu kita tuh pakai nama old and new. Kalau old and new, itu bahasa Belanda. Old itu lama dan baru. Jadi kita berkolaborasi antara yang lama dengan yang baru. Resep-resep asli kita pertahankan, tapi kita berikan nuansa yang baru, kita fusion gitu. Jadi kita nggak ngelepas yang namanya pengembang atau barang-barang kimia itu tetap nggak ada. Jadi kita pengembang barang-barang kimia tidak ada, MSG juga nggak ada, nggak ada sama sekali. Jadi memang di sana kita bereksperimen. Nggak hanya yang toko tapi kita ingin mencoba makanan Belanda zaman dulu untuk nanti kreasikan baru, bentuk baru. Dicoba untuk dikenalkan ke anak-anak muda, karena kalau kita barang lama di toko ini toko kan menunya udah gede. Jadi banyak orang kesini kan nostalgia, jadi pengen ngerasain toko zaman dulu. Maksudnya terus ada rasanya sama apa enggak tante? Jadi kita memang outlet itu kita kembangkan selain memang melestari. Itu tujuan utama sebetulnya awalnya tuh melestarikan gedungnya itu. Gedung di toko lama gedung gabungan koperasi batik Indonesia itu bagaimana caranya direnovasi, tapi mempunyai sesuatu yang plus lagi. Dia kan harus survive ya, nggak digeletain udah dibetulin terus digeletain kan nggak mungkin. Tapi karena memang agak susah menarik orang ke daerah yang masih kumuh waktu itu. Jadi akhirnya kita ya udah kita sendiri kita coba aja mengembangkan, tapi bukan toko karena saya pikir ya juga nggak mungkin toko tuh terbang ke tempat lain. Toko adalah toko di sini ya. Tante maksudnya tetap kalau ke toko ya di Jalan Pemuda ini tante ya. Oke Tribuners, ada banyak tadi yang bisa kita dapatkan inspirasi tadi, mulai dari makanan lama dikreasikan dengan selera milenial tante ya. Dan di toko ini juga makanan-makanan yang jadul masih tetap dipelihara karena Tante Jenny tetap berpikir masih ada pelanggan-pelanggan lama yang datang ke sini tante ya. Iya, dan memang keturunannya justru kepingin seperti orang Belanda yang datang ke sini itu udah bukan omanya lagi karena mereka kan sudah 80 ke atas. Betul. Ini cucunya yang ke sini. Mereka ingin merasakan suasana opa-omanya waktu tinggal di Indonesia. Plus makanannya. Nah, itu yang ingin saya lestarikan di toko pusat ini. Supaya ini salah satu tempat di mana orang kalau masuk seakan-akan itu saya kembali ke back to the past dengan segalanya. Iya betul. Dan memang itu komitmen kita dari awal bahwa sesuatu yang lama itu jangan begitu saja dibuang gitu. Betul, Tribuners, sesuatu yang lama jangan saja dibuang ya. Oke, Tante, kalau kita melanjutkan lagi ngobrol kita ini, Tante berarti sudah berapa tahun mengelola yang di sini? Jadi saya sebetulnya waktu SMA sih sudah ikut udah bantu. Terus 30 tahun ada Tante? Mengelola ini? Ada. Nah Tante, kami ingin tahu, pasti kan ada masalah-masalah ya Tante ya? Ya masalah-masalah artinya untuk berpikir keras gitu kan, untuk supaya bertahan itu kan ada. Apa masalah terberat yang ada dan gimana Tante mengambil solusinya gitu? Nomor satu itu komitmen ya. Komitmen itu komitmen Tante atau karyawan atau apa? Semua. Jadi kita punya konsep satu yang kita harus pertahankan dengan komitmen bahwa walaupun berat kita berusaha untuk di real yang sama. Artinya, Tante? Artinya waktu itu juga waktu tahun berapa ya 90-an itu kan sempat McDonald masuk, Kentucky Fried Chicken semua masuk dengan AC, dengan airport, dengan semuanya yang glamour ya. Apa junk food itu Tante ya? Junk food masuk, itu banyak di Semarang resto-resto besar renov. Jadi ke arah bentuk yang baru. Tapi menurut saya ini malah waktu itu memang berkembang, tapi
akhirnya walaupun kita merasakan masa-masa yang cukup berat itu tahun 90-an itu benar-benar berat ya, karena semuanya beralih ke yang baru, ini kuno sendiri. Waktu itu kan belum ada orang yang melihat sesuatu yang kuno yang lama ada artinya, itu memang waktu itu itu nggak ada waktu itu benar-benar tuh kita gila sendiri lah. Tapi dengan komitmen itu ya, jadi memang kalau secara dihitung secara financial itu berat sekali, karena memang udah nggak zamannya gitu loh, kuno. Tapi dengan kita terus mengembangkan ini ya, lebih ke arah kita menekankan ini loh zaman dulu, terus banyak yang turis yang orang luar justru yang menghargai usaha kita. Jadi lama-lama kita pikir ya udahlah, pokoknya kita punya pandangan seperti ini, kita konsepnya ini dijalanin terus. Jadi juga nggak perlu dirubah. Jadi itu yang membuat nilai lebih ya Tante ya. Saya pikir itu yang membuat kita sampai sekarang masih dicari orang, dicari ya, karena memang orang bisa membuat kekuno-kunoan tapi nggak ada yang punya asli. Kekuno-kunoan bisa dikuno-kunoin bisa. Banyak dari kayu itu, itu banyak sekarang. Betul. Terus apa lagi Tante? Apalagi masalah jadi komitmen kita juga bahan-bahan baku nggak boleh berubah, nggak boleh turun kualitasnya untuk karena kualitas makanan tidak perlu berubah walaupun mungkin resikonya adalah kenaikan harga Tante ya. Kita tetap kue kering ini cukup tinggi, tapi kita memang take it or leave it lah. Karena seperti salah satu tuh kastengel itu ada keju yang diimpor dari Belanda, Edamer. Bahannya? Ya. Sampai sekarang Tante? Sampai sekarang kita nggak bisa gantikan itu karena rasanya akan berubah. Jadi ya nggak hanya itu aja, tapi banyak sekali yang memang nggak bisa dirubah. Jadi kita ya udah memang mahal dan memang karena nggak pakai pengembang segala macam, jadinya ya nggak sebanyak orang lain menjadikan sesuatu. Jadi tapi ya udah ya itu aja. Terus Tante, kira-kira menurut Tante selain makanannya jadul ya kan, terus ornamennya mungkin lama, apalagi yang membuat pelanggan ini saya lihat di masa pandemi ini tidak berubah Tante? Apa kira-kira? Pernah ngobrol sama pelanggan? Kalau saya pikir ya, kalau untuk orang Semarang tuh, orang Semarang sendiri itu merasa ikut memiliki toko Un. Merasa memiliki? Ya, jadi karena toko Un itu ya dari pelayan, dari semua itu tuh memang kuno. Ya, kuno, dan memang banyak yang pelanggan-pelanggan yang memang ya ini salah satu tempat yang udah salah satu tempat yang dikunjungi gitu, ikut. Nanti kalau ada apa kurang cocok ya langsung ngomong aja, ini kenapa kok ininya berubah, apa itu saya sering justru saya terima kasih sekali karena kadang-kadang kan nggak bisa kepegang semua, ininya kok berubah. Nah, jadi saya bisa cari apanya sih yang berubah misalnya. Dan Tante ngobrol sendiri sama pelanggan itu ya? Iya kebanyakan sih. Jadi saya tuh dibantu sekali dengan adanya interaksi antara pengunjung setia dan kita. Oh, Tante lakukan masih kayak gitu ya? Masih sering, walaupun nggak hanya di tempat-tempat makan dari pelanggan, ngobrol gimana Pak? Mungkin nggak hanya saya saja, tapi pelayan dan semua yang udah lama di sini itu salah satu yang memang buat kita tuh juga perlu ya, juga kalau misalnya salah pesan atau gimana, kita tuh ya udah kita yang nanggung, nggak terus jadi ribut itu udah. Jadi jadi sebetulnya servis itu yang salah satu yang servis itu yang utama ya Tante ya. Oke. Artinya jangan sampai melakukan kesalahan, jangan mengecewakan pelanggan ya Tante ya. Ya, dan kita dengerin suara pelanggan, yang paling perlu tuh kita suara pelanggan. Kalau memang kurang pas ganti gitu aja Tante ya. Oke Tante, satu lagi Tante yang mungkin menjadi pikiran kita ya, artinya Tante ini sudah mengelola toko yang begitu lama.
kalau menurut saya di sini ada loyalitas, Tante. Loyalitas pelanggan yang sudah terbukti, Tante sudah menikmati. Juga satu lagi loyalitas pegawai tadi, Tante ya. Komitmen tadi kan. Adakah pegawai yang betul-betul sampai lama puluh tahun yang mengabdi ke Tante Jenny? Iya banyak. Jadi kalau terutama di bagian produksi itu rata-rata ya kebanyakan itu turun menurun. Jadi itu Tante ya. Ya, jadi kebanyakan itu memang dari bapaknya kasihkan ke anaknya, terus ke cucunya ya. Karyawannya juga seperti itu. Oh, turun temurun gitu ya. Tante? Jadi memang itu mungkin kekuatan dari kita ya, bahwa ini adalah satu keluarga gitu. Oh, satu keluarga. Jadi ya banyak yang di atas 30 tahun lah. Di atas 30 tahun ya. Jadi generasi saya ada yang di sini, generasi ibu saya udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. Itu udah diganti generasi saya, tapi masih ada generasi cucu. Jadi generasi anak saya. Iya. Itu gimana mengelola karyawan-karyawan yang tua-tua gitu, Tante? Iya, gampang-gampang susah ya, komunikasi sih. Karena Tante anggap keluarga tadi kan, Tante. Bentuknya seperti apa, Tante? Gimana ya? Jadi kalau ada masalah kita tuh bicarain. Oh, bareng-bareng gitu ya? Ini kok bisa begini? Ini kok ada masalah begini? Tante berikan kesempatan mereka untuk ngobrol antara karyawan dan Tante Jenny gitu ya? Dan nanti bisa cari solusinya bareng-bareng gitu ya? Ya, kebanyakan seperti itulah. Itu yang sudah terjadi ya, Tante. Oke, Tante. Sebelum mengakhiri ngobrol kita hari ini, Tribuners, dengan tokoh inspirasi kita siang ini, kita coba tanya satu moto, Tante. Apa sih yang ada di benak Tante? Saya yakin ada satu kalimat atau kata-kata yang memotivasi Tribuners yang bisa untuk dibagikan ke Tribuners dan mungkin akan menjadikan sesuatu yang membangun gitu semangat mereka berusaha. Silakan, Tante. Kalau ini dari saya, tidak hanya dari Toko Un, tapi dari teman-teman di Kota Lama, kuno kini nanti. Apa, Tante? Kuno kini nanti. Apa itu, Tante? Jadi kuno kini nanti. Ya, kita sekarang berada di masa sekarang, di kini. Kalau kita tidak berbuat sesuatu, yang kuno tidak akan tersambung dengan yang nanti. Jadi kita nggak akan ada kalau yang nanti nggak ada kalau nggak ada kuno, Tante ya. Jadi kuno nggak akan tersambung kalau kita di kini tidak ngapa-ngapain, kunonya akan hilang. Nantinya itu nggak ada sejarah. Ya betul. Jadi kuno kini nanti kita diperlukan di masa kini dan itu jalan terus. Kininya kalau tidak melihat ke belakang, ya masa depannya akan hampa karena ya there is no future without the past. Ya. Artinya, Tante, dari 3 tahapan ini kita yang berada di tengah-tengah di masa kini ini harus pintar mengolah bagaimana caranya membawa yang kuno dihubungkan dengan yang nanti. Itu kalau menurut saya jadi untuk Toko Un juga seperti itu. Jadi kita masa lalu kita nggak lupakan. Tapi kita ngikutin seperti di belakang sana itu teknologi berjalan. Nggak mungkin kita lagi tanpa lemari es, nggak bisa, nggak ada oven, nggak mungkin kan. Jadi bagaimana caranya kita pinter-pinter nyambungkan ini yang lama dengan yang baru ini. Luar biasa, Tribuners. Pembicaraan kita yang ini betul-betul bermanfaat. Saya yakin ya ada kata-kata terakhir dari Tante Jenny, kuno kini nanti. Oke, terima kasih Tribuners. Kita berjumpa di narasumber yang menginspiratif nanti di event yang lain. Salam inspirasi.